Integriti atau integritas adalah hal utama yang harus ditanamkan dalam budaya kita. Setiap karyawan diharapkan menunjukkan perilaku jujur, terbuka, bermoral dan beretika kerja yang tinggi, konsisten dalam perkataan dan tindakan sehari-hari, serta menjaga kerahasiaan perusahaan. Sedangkan perilaku yang bertentangan dengan integritas disebut fraud. Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi perusahaan. Fraud pada umumnya terjadi karena sejumlah alasan yang disebut the fraud triangle. Ketiga alasan tersebut adalah adanya tekanan, peluang, dan rasionalisasi yang terjadi pada individu dan sistem. Tekanan yang ada pada individu disebabkan oleh tiga hal berikut. Pertama, masalah keuangan, seperti tamak atau rakus, gaya hidup yang melebihi kemampuan, atau kebutuhan tidak terduga. Kedua, tekanan dari lingkungan pekerjaan, seperti tidak mendapatkan apresiasi dan diharuskan melakukan sesuatu yang tidak dianggarkan. Ketiga, tekanan dari perilaku yang buruk, seperti berjudi, menggunakan narkoba, dan main perempuan. Selain tekanan, pemicu individu untuk melakukan fraud adalah adanya alasan pembenaran. Misalnya karena mencontoh atasan, rekan kerja, atau terbiasa melakukan hal itu sebelumnya, merasa sudah berbuat banyak kepada perusahaan, menganggap bahwa yang diambil tidak seberapa, atau menganggap bahwa hanya sekedar meminjam dan pada waktunya akan dikembalikan. Selain dari tekanan dan pembenaran, yang berpengaruh terhadap individu dan sistem untuk seseorang berbuat fraud adalah adanya kesempatan. Kesempatan yang dimaksud antara lain adalah 1. Karena pengawasan yang lemah. 2. Tidak mampu menilai kualitas kerja karena tidak punya alat ukurnya. 3. Kurang atau tidak adanya informasi sehingga tidak memahami keadaan yang diharapkan. 4. Gagal mendisiplinkan atau memberikan sanksi pada pelaku fraud. 5. Lalai, apatis, acuh tak acuh. 6. Belum ada jejak audit sehingga tidak dapat dilakukan penelusuran data. Warna hijau adalah kondisi ideal di mana orang yang baik dan sistem yang baik bertemu sehingga terjadi good corporate governance. Pelaku fraud adalah orang, sehingga perlu diidentifikasi mana orang yang berada pada area abu-abu. Orang yang berada pada area abu-abu dikategorikan sebagai orang yang tidak baik. Kontributor lain terhadap fraud adalah sistem yang tidak baik dalam perusahaan. Yang dimaksud dengan sistem yang tidak baik adalah perusahaan tidak memiliki peraturan yang kuat, serta prosedur dan metode atau mekanisme kerjanya dilakukan secara manual. Orang yang baik akan enggan berbuat fraud. Orang yang baik berpotensi membentuk sistem yang baik agar tidak terjadi fraud. Mereka itu berada di area kuning. Kondisi pada area merah menggambarkan orang yang tidak baik berada dalam sistem yang baik. Mereka masih sangat mungkin tidak menjalankan sistem dengan baik. Yang perlu dilakukan dalam konteks perusahaan adalah bagaimana para leader harus menjadi orang yang baik dan mencari orang baik dalam timnya untuk membentuk sistem yang baik. Yang dimaksud dengan orang yang baik adalah orang yang tidak memiliki sifat tamak, tidak memiliki gaya hidup yang melebihi kemampuannya atau konsumtif, tidak memiliki deviasi perilaku, tidak perhitungan terhadap kontribusi kepada perusahaan, peduli terhadap orang lain, jujur, dan memiliki engagement yang kuat dengan perusahaan. Aspek berikutnya yang harus dilakukan oleh leader dan tim yang baik adalah membuat, memperbaiki, dan mempertahankan sistem yang baik. Untuk membuat sistem yang baik, dibutuhkan kepedulian semua pihak untuk bekerja sama, terbuka, dan mengedepankan etika moral yang tinggi untuk menutup potensi fraud. Marilah kita menjadi leader yang baik dengan cara mencari dan membentuk tim yang baik serta mengajak seluruh pihak bekerja sama untuk menciptakan sistem yang baik.